Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini Ustazah akan membahas pentingnya berteman dengan orang yang solih dan bahayanya berteman dengan orang yang tidak solih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan seharusnya bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Contohnya saja, ketika ada orang meninggal, bisa kalian pergi ke makam sendirian? Tidak bisa. Bisakah kalian mandi sendirian? Tidak bisa. Maka dari itu, jangan sekali-kali kalian merasa bahwa kalian bisa sendiri, walaupun kalian punya fasilitas yang lengkap di dunia ini. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah dijelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang solih dan bahayanya berteman dengan orang yang buruk. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seseorang pasti akan mempengaruhi temannya. Apabila temannya itu baik, pasti dia akan mempengaruhi kebaikan juga. Apabila kita berteman dengan orang yang solih, pasti dia akan mempengaruhi kita. Pasti dia akan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang positif lah tentunya. Kita pertama mungkin merasa ngapain sih kayak gitu, ngapain sih, tapi kalau kita berteman dengan orang yang solid, pasti kita akan selalu mengikutinya, selalu menjadikan dia itu motivasi bagi kita. Itu jika kita berteman dengan orang yang solid. Apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang tidak solid, pasti dia akan mengajak kita dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja merokok. Di usia kalian tidak boleh merokok. Kok kalian, orang tua juga tidak boleh. Nah, tetapi biasanya ketika kita salah bergaul dengan teman, kita salah memilih teman. Orang tua pasti melarang kita jika kita berteman dengan orang-orang yang salah. Ketika kalian hari ini misalnya, seharusnya kalian tidak boleh keluar rumah, tetapi kalian diajak oleh teman-teman kalian, ngapain sih di rumah aja, ini kan liburan. Loh, kok liburan sih, ini kan sekolah dari rumah. Ya gak apa-apa lah, kan dikerjakan secara online ya gitu kan. Ya udah deh, ayo keluar. Emang mau kemana? Ayo kita berenang, katanya gitu. Itu kesalahan yang pertama. Terus yang kedua, setelah berenang kalian berangkat jam 11. Panas-panas gini emang enak ya kalau berenang, apalagi kalau puasa. Ya. Terus saking asiknya kalian berenang, terdengar tuh suara adzan zuhur. Udah adzan loh, ayo kita pulang, nanti kita dicariin sama orang tua loh. Enggak, ngapain, tadi kan udah pamit. Nah, itu alasannya udah pamit. Ya udah, kita lanjutin
mumpung masih jam 12 itu katanya, ya udah ayo asik lagi sampai mereka lupa kalau mereka belum sholat zuhur. Jam sudah menunjukkan waktu jam 2:04 misalnya. Terus dia ingat, loh iya aku kan belum sholat zuhur, ini gara-gara kalian. Loh kenapa kok gara-gara aku? Lah tadi kamu gak mau sholat dulu terus lanjutin berenang. Nah itu kesalahan yang kedua. Pertama, kita di emeng-emengi, diiming-imingi. Udah lah ngapain, emang nggak bosan apa di rumah terus. Nah gitu. Yang kedua, sampai dia lalai dengan kewajibannya, itu sholat. Tuh tadi. Nah, jika kita berteman dengan orang yang tidak soleh, maka dia pasti akan mengajak berbuat kerusakan dan menghalanginya dari mengingat Allah. Itu tadi contohnya, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan akhirat. Udah gak sholat di dunia, ya emang enak gak sholat di dunia. Nah nanti kalau di akhirat gimana? Kalau dapat pengampunan Allah sih enak, kalau enggak, nah itu. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Contoh terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan dan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada contoh. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, teman yang baik dan yang buruk itu ibarat penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Tuh, apabila penjual minyak wangi, ya mungkin penjual minyak wangi tidak memberimu minyak wangi, ataupun kamu tidak membeli minyak wanginya dia, tetapi kamu pasti akan mendapatkan bau harum dari minyak wangi tersebut, dari penjual minyak wangi tersebut. Tapi apabila pandai besi, kamu bisa jadi terkena percikan api, baju kamu bisa terkena percikan api. Kalau tidak, kamu pasti terkena asapnya. Nah itu. Maka orang yang berakal itu pasti akan memilih seorang teman yang sholih dan menghindari teman yang bisa menjerumuskanmu kepada kesesatan, kesalahan, dan akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Itu. Nah, pesan ustazah, kalian hati-hati, kalian harus teliti dan jeli mencari teman yang soleh, mencari teman yang benar. Karena apa? Karena sekarang kita sulit sekali mencari teman-teman yang benar, teman yang benar-benar mengajak kalian kepada kebaikan. Itu contohnya saja di sekolahan, memang susah. Memang pertama, kalau dalam kehidupan masyarakat
memang pertama kadang diperlakukan baik, kalian diperlakukan baik, pertama diajak gini diajak dalam kebaikan, tapi lama kelamaan kalau kalian sudah terkena sesuatu yang enak itu, sekalian lambat laun akan diajak untuk menghindari atau diajak untuk melupakan tentang kewajiban kalian terhadap Allah. Itu sudah sering sekali terjadi, jadi kalian harus hati-hati, apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kalian harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya, sekian dari Ustazah. Apabila selama ini Ustazah punya kesalahan sama kalian, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Begitupun juga kalian, apabila kalian punya kesalahan kepada Ustazah, Ustazah sudah maafkan. Jadi kita sama-sama belajar, jangan saling menyalahkan, yang penting semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, selalu memberikan kita semua kesehatan, zahiran wa batinan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Dan kalian terutama semoga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, sekian dari saya ya. Sampai jumpa nanti, sampai bertemu kembali nanti, kita sekolah lagi, kita bareng-bareng lagi, kita belajar lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.